Assalamualaikum adik-adik. Untuk lulusan SMA, SMK atau sederajat, kini telah hadir satu-satunya kampus jurusan S1 Gizi, Kimia, Biologi di Bone, dan jurusan D3 Kebidanan yang telah mencetak bidan-bidan yang berprestasi dan berkualitas. Mari bergabung bersama kami di Institut Sains dan Kesehatan Bone. Peluang kerja untuk lulusan prodi S1 Biologi yaitu Food Scientist, Health Educator, Pertanian, bekerja di perikanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Lingkungan Hidup, Kehutanan, bekerja di lab rumah sakit, dan lab rekayasa genetika. Peluang kerja untuk lulusan prodi S1 Kimia yaitu Quality Control atau QC di perusahaan makanan, farmasi, tekstil, dan kosmetik. Selain itu, juga dapat bekerja sebagai tenaga laboratorium di lab mikrobiologi, genetika, kimia, dan forensik, dan juga dapat bekerja di perusahaan obat, di Badan Narkotika Nasional, dan sebagai analis keselamatan lingkungan. Peluang kerja untuk lulusan prodi S1 Gizi yaitu rumah sakit, puskesmas, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, perhotelan, industri makanan, dan wirausaha. Peluang kerja untuk lulusan prodi D3 Kebidanan yaitu bidan di rumah sakit, puskesmas, rumah sakit swasta, klinik persalinan, bekerja di klinik pribadi, dinas kesehatan, bidan praktik mandiri, dan institusi pendidikan. Jadi, tunggu apa lagi? Mari daftarkan diri adik-adik untuk lulusan SMA, SMK, atau sederajat mulai bulan Februari sampai bulan Agustus 2021. Terima kasih. Di sini saya akan melakukan praktik food hygiene pada Ibu Nifas. Yang pertama itu mempersiapkan alat dan bahan. Di sini alat dan bahannya ada handscoon steril 1 pasang, kemudian pinset, kapas suplima, larutan desinfektan, celemek, pispot, dan pengalas. Selanjutnya menyapa Ibu dengan ramah dan sopan. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Fitriani, kemudian menjelaskan tujuan prosedur yang akan dilakukan kepada Ibu. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan food hygiene kepada Ibu untuk menilai apakah ada tanda infeksi pada genitalia Ibu dan untuk mencegah terjadinya infeksi pada genitalia Ibu serta memberikan rasa nyaman kepada Ibu. Selanjutnya merespon reaksi Ibu, yaitu kita melihat keadaan Ibu. Jika dia belum siap untuk dilakukan food hygiene, maka kita tunggu sampai Ibunya siap. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah siap? Setelah Ibu siap, di sini kita melakukan tindakan dengan percaya diri, yaitu tidak gugup. Selanjutnya teruji menjaga privasi pasien dengan menutup pintu ataupun sampiran. Selanjutnya memakai celemek.
Setelah itu memposisikan ibu dengan posisi dorsal recumbens. Pada ibu tekuk lutut tadi. Kemudian meletakkan pengalas di bawah glutea ibu. Kemudian meletakkan fispot di bawah glutea ibu. Setelah itu mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir dengan 6 langkah. Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, gerakan mengunci, putaran untuk membersihkan ibu jari dan putaran untuk membersihkan ujung-ujung jari. Lalu keringkan menggunakan handuk bersih. Selanjutnya memakai handscoon steril. Setelah memakai handscoon, dekatkan comb dan airbag ke dekat vulva ibu. Lalu tangan kiri membuka vulva ibu, kemudian menyiram vulva dengan menggunakan larutan desinfektan. Kemudian ambil pinset, lalu ambil kapas sublimar, bersihkan mulai dari labia mayora yang terjauh dari petugas, dari atas ke bawah. Kemudian buang kapas yang telah dipakai ke airbag, lalu ambil kapas yang baru dan bersihkan pada labia mayora yang terdekat dari petugas, lalu bersihkan pada labia minora yang terjauh dari petugas, labia minora yang terdekat, kemudian bersihkan lagi dari vestibulum sampai dengan anus. Selanjutnya merapikan kembali alat. Buka pispot dan pengalas dari glutea ibu. Kemudian rapikan ibu dengan membantu memakai kembali pakaiannya. Lalu buka handscoon, rendam dalam larutan klorin selama 10 menit dalam keadaan terbalik. Kemudian sampaikan hasil pemeriksaan kepada ibu. Baik ibu, di sini saya telah melakukan vulva hygiene. Hasilnya pada genitalia ibu tidak ada tanda infeksi. Dan sekarang apakah ibu sudah merasa nyaman? Kemudian jika ibu merasa pembalutnya sudah lembab atau basah, maka ibu segera menggantinya dengan pembalut yang baru untuk mencegah terjadinya infeksi. Selanjutnya membuka celemek. Lalu mencuci tangan dengan 6 langkah dan keringkan menggunakan handuk bersih. Kemudian lakukan dokumentasian. Pada hari Selasa 15 Desember 2020 pukul 15.00 saya Fitriani telah melakukan vulva hygiene pada Nyonya I dengan hasil tidak ada tanda infeksi dan keadaan luka jahitan sudah membaik. Kemudian nama lengkap dan tanda tangan.